Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihul mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa adim sultanik. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Saderengipun pripun kabare Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang mana kenikmatan itu perlu kita syukuri nggih. Banyak sekali kenikmatan Allah yang mana Allah telah memberikannya kepada kita, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung sama sekali nggih. Coba mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menghitung nikmat Allah? Mungkin ada yang berasa saya bisa menghitungnya. Coba. Tidak ada ya? Dari jamaah sekian banyaknya ini insya Allah tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Karena Allah sendiri mengatakan bahwasanya sekalian itu tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah tersebut nih. Tak lupa salawat bersetakan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah tauladan terbaik, yang mana Nabi Muhammad adalah penyelamat bagi umat manusia, yang mana dahulunya sebelum datangnya Islam umat manusia itu berada dalam kejahilan. Diutuslah Nabi Muhammad kepada kita semua untuk menyempurnakan akhlakul manusia, akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ini dibawakan dari hadisnya Abu Abbas. Jadi di sini berbunyi manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah manfaatkanlah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kenapa kita perlu memanfaatkan waktu muda? Karena ketika kita saat masih muda itu adalah waktu-waktunya badan kita fit. Mungkin yang masih muda nih masih merasakan badannya fit. Coba Mas Gasar contohnya, tanya kepada Mbah siapa gitu, tanya Mbah, sama saya kuat siapa sekarang gitu. Oh. Karena seorang presiden kita pun mengatakan, berikanlah aku 1000 orang tua maka akan aku pindahkan gunung Semeru. Tetapi setelah itu dia mengatakan, berikanlah kepadaku 10 anak muda, 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia ini. Karena dengan kita masih muda, otomatis badan kita masih fit, tidak banyak pikiran. Berbeda lagi nanti kalau misalnya sudah nikah. Yang jamaah laki-laki mungkin ketika punya istri gimana? Sudah banyak kesibukan apalagi kalau istrinya itu tidak sesuai ketika masih muda. Ketika ketemu sang istri, nanti ketika kita sudah menikah kita akan melakukan ini itu. Begitupun yang jamaah perempuan, mungkin ekspektasi ketika belum menikah banyak kebahagiaan yang terbayang, tetapi ketika sudah menikah, wah, disitulah terlihat bagaimana kekurangan seorang suami, bagaimana kekurangan seorang istri. Maka berbahagialah mereka yang belum menikah. Mas Gasar gitu ya. Mungkin saat ini adanya Mas Gasar doang, saya bisanya jemput Mas Gasar.
Mumpun masih muda. Tapi di sini saya tidak mengatakan janganlah kalian menikah. Tapi kalau kalian sudah siap, Manggasar sudah siap, atau jamaah putri yang sudah siap, siapa? Silahkan bisa daftar ke Mas Gasar tuh. Gak apa-apa. Kalau sudah siap maka menikahlah. Karena salah satu sunnah Nabi Muhammad adalah kita bisa menikah. Itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad. Oke. Kemudian yang kedua adalah manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Nah, ini yang banyak sekali terkadang terlewatkan oleh kita semua. Banyak yang dari kita ketika jasmani kita sehat, itu kita lupa akan namanya ibadah. Kita selalu mengejar dunia. Padahal ketika kita sehat, itulah waktu yang pas kita beribadah. Karena kalau kita sudah sakit, Allah memberikan kita sakit, maka untuk kita beribadah tuh banyak sekali alasan yang akan terjadi. Kaki kita sakitlah. Bahkan sebenarnya Rasulullah pun mengatakan, jika seorang muslim tahu pahala akan sholat, maka dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Maka dari itu mumpun kita masih sehat, gunakanlah kesehatan kita itu, kesempatan sehat kita itu dengan semaksimal mungkin. Waktunya ketika adzan datang kita langsung ke masjid. Waktunya Allah memanggil kita langsung ke masjid. Lakukanlah ibadah dengan semaksimal mungkin, karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Yang ketiga adalah gunakanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinan. Nah, di sini yang jamaah yang Allah berikan rezeki yang berlimpah yang banyak, maka gunakanlah kekayaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan rezeki yang Allah berikan itu membuat kita lalai. Bahkan ketika zaman Rasulullah, salah seorang sahabat Nabi pun bisa lalai akan hartanya, Pak Bu. Jadi kalau kita mungkin lalai, mungkin sebelumnya kita lupa, maka itu manusiawi. Tapi jangan dijadikan lupa itu sebagai alasan selalu. Salah satu sahabat Nabi yang mana beliau itu adalah salah seorang sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat berlimpah, pohon kurma yang sangat berlimpah. Tetapi pada saat itu telah datanglah waktu azan asar. Seorang sahabat ini, karena dia sibuk akan pekerjaannya, dia sampai lupa waktu telah qomat. Sampai-sampai ketika dia sampai masjid itu posisinya sudah masbuk. Hebatnya seorang sahabat ketika dia melakukan seperti itu apa? Ketika selesai sholat, sahabat itu menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah melalaikan satu perintah Allah. Aku masbuk dalam sholat ini. Maka saat ini pula disaksikan olehmu, aku berikan seluruh kebun ini di jalanmu. Itu kelasnya sahabat. Kalau kelasnya kita, kalau kita misalnya masbuk sholat atau masih kadang lalai, diusahakan kita selalu beristighfar kepada Allah. Maksimalkanlah waktu kekayaan kita, waktu kita bekerja itu. Jadi kalau misalnya datang waktu sholat, langsunglah berangkat sholat. Kemudian yang keempat adalah manfaatkanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu. Karena masa luang itu tidak semua orang memilikinya. Mungkin yang sudah kerja, sudah berkeluarga, mbah-mbah itu mesti merasakan bagaimana sibuknya keseharian kita. Nggih Pak Boten? Oke ya. Mesti nggih. Mungkin yang udah berkeluarga, bagaimana dia harus mengurusi anaknya. Tidak semua anak itu bisa nurut seorang ibu kesehariannya di rumah. Bahkan anak muda pun sibuk akan kuliahnya mengejar prestasi. Maka ketika kita ada waktu luang, mumpun ini adalah saat Ramadan, kita maksimalkan waktu luang kita supaya waktu luang kita selalu bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah gunakanlah hidupmu sebelum datang kematian. Karena kematian itu lumrah Pak Bu. Kematian itu pasti akan terjadi. Coba di sini yang menjamin dirinya tidak akan mati, ada? Nah, tidak ada. Sekuat-kuatnya orang tersebut,
sekaya-kayanya orang tersebut pasti akan mati. Bahkan orang yang sombong, siapa itu? Seorang Fir'aun. Dia adalah orang terkaya pada masanya, seorang raja yang sangat kuat, tetapi pada akhirnya dia akan mati. Maka dari itu kita maksimalkan sisa usia hidup kita dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi adalah orang yang misalnya dia telah melakukan dosa dan pada saat itu Allah memanggilnya, maka pada saat itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta di dalam surat An-Nisa itu mengatakan Allah tidak akan menerima taubat seorang hambanya jika pada dirinya telah datang tanda-tanda kematian. Jika sakaratul maut telah ada pada dirinya, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Maka mumpun kita masih diberikan kesehatan, yang di sini sehat semua, alhamdulillah sehat, Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan semaksimal mungkin, maka lima perkara ini, 5 manfaat perkara ini maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama tadi adalah manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua adalah gunakanlah waktu sehatmu sebelum masa sakitmu. Yang ketiga adalah manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kemiskinan kepada dirimu. Yang keempat adalah gunakanlah waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang terakhir adalah gunakanlah sisa hidupmu sebelum datang kematian kepada dirimu. Mumpun kita masih di bulan Ramadan, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir, yang mana di 10 hari terakhir tersebut ada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua yang berada di masjid ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.